Halo teman-teman, sahabat YoJB. Pemimpin agama seperti paus biasanya kan baik, menyejukkan hati, serta dapat memimpin umat. Namun tak semua paus seperti itu teman-teman. Ada beberapa yang menurut sejarah kelakuannya itu sangat-sangat memalukan. Yuk kita bahas ya teman-teman. Bukan untuk menghina, namun untuk menjadi pelajaran bagi kita semua, supaya sejarah kelam tidak terulang kembali di masa depan. Yohanes ke-12 naik tahta kepausan pada tahun 955 saat usianya diperkirakan baru sekitar 18 tahun. Ia menjadi paus bukan karena kualitas rohani, melainkan karena kekuatan politik keluarganya. Keluarga bangsawan Tusculum yang menguasai kota Roma saat itu teman-teman. Sejak awal pemerintahannya, Yohanes 12 menunjukkan ketidakmampuan total sebagai pemimpin rohani. Ia memperlakukan jabatan paus itu seperti warisan keluarga, bukan sebuah panggilan iman. Istana Lateran yang seharusnya menjadi pusat spiritual gereja berubah menjadi tempatnya orang berpesta, perjudian, dan praktek seksual terbuka. Dari catatan sejarawan gereja yang bernama Liutprand dari Cremona, menyebutkan bahwa Yohanes ke-12 melakukan hubungan seksual dengan banyak perempuan, termasuk istrinya para bangsawan, menggunakan Vatikan sebagai tempat transaksi politik kotor, bersumpah palsu, dan menerima suap, serta terlibat dalam kekerasan dan dugaan pembunuhan. Wah, parah ini teman-teman. Dalam tradisi gereja abad pertengahan, dosa pribadi paus sering ditoleransi. Namun, pada Yohanes ke-12, tingkat kebejatannya itu dianggap melampaui batas. Bahkan, para bangsawan Roma saat itu yang biasanya melindungi paus mulai merasa terancam. Lalu krisis memuncak ketika Yohanes 12 berkhianat terhadap Kaisar Romawi Suci, Otto pertama. Akibatnya, Otto memanggil sinode gereja. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang paus diadili secara resmi. Ini sangat memalukan teman-teman. Sinode mengatakan, Yohanes ke-12 itu tidak bermoral, tidak layak dan mencemarkan jabatan kepausan. Ia lalu dicopot dari tahtanya. Meskipun sempat merebut kembali kekuasaan, Yohanes ke-12 akhirnya wafat secara misterius. Beberapa sumber menyebut ia meninggal akibat stroke saat berzina. Sumber lain menyebut ia dibunuh oleh suami perempuan yang ia tiduri. Benediktus IX adalah simbol kehancuran moral dan politik gereja di abad ke-11. Ia menjadi paus untuk pertama kalinya sekitar tahun 1032. Kemungkinan saat usianya belum genap 20 tahun. Bayangkan anak muda jadi paus. Ia naik tahta bukan karena iman, tapi karena keluarganya itu membeli jabatan paus. Ia juga merupakan keluarga Tusculum yang menguasai kota Roma saat itu. Jadi ya kong kali kong gitu teman-teman. Pemerintahannya ditandai oleh kekerasan ekstrim, skandal seksual terbuka, serta ketidakpedulian total terhadap urusan gereja. Sumber-sumber sejaman menyebut Benediktus ke-9 sebagai iblis dari neraka yang menyamar sebagai paus. Ini parah banget teman-teman. Yang membuatnya unik dan memalukan adalah fakta bahwa ia adalah paus selama 3 kali. Ia juga pernah menjual jabatan paus demi sejumlah uang. Jadi pada suatu titik, Benediktus IX ini ingin menikah dan menjual tahta kepausannya kepada ayah baptisnya, yang nantinya jadi Paus Gregorius ke-6. Ini adalah satu-satunya kasus dalam sejarah di mana jabatan paus dijual secara terang-terangan. Akibat tindakannya ini, menciptakan sejumlah kekacauan teman-teman, yaitu muncul 3 paus sekaligus, gereja hilang legitimasi, serta umat kehilangan kepercayaan. Akhirnya, Benediktus ke-9 itu disingkirkan secara permanen. Kisahnya juga menjadi alasan utama lahirnya reformasi besar gereja, termasuk larangan simoni, yaitu jual beli jabatan gereja. Stefanus ke-6 memimpin gereja pada masa yang dikenal sebagai era kepausan paling kacau dan brutal di akhir abad ke-9.
Orang ini dikenal bukan karena ajaran iman, tetapi karena suatu peristiwa yang sangat mengerikan. Sinode mayat. Stefanus ke-6 memerintahkan agar jenazah Paus Formosus, paus sebelumnya yang telah wafat selama berbulan-bulan yang lalu, digali dari kubur. Mayat itu lalu dipakaikan jubah paus, didudukkan di kursi pengadilan, lalu diinterogasi secara simbolis. Seseorang ditunjuk untuk menjawab atas nama mayat. Nah, Stefanus ke-6 menuduh paus sebelumnya yaitu Formosus sebagai orang yang tidak sah menjadi paus, menyalahgunakan jabatan, serta melanggar hukum gereja. Namun karena mayat itu tidak bisa menjawab dan digantikan oleh orang yang menjawab iya, maka mayat itu dinyatakan bersalah. Jenazahnya lalu dilucuti jubahnya, jari-jarinya itu dipotong, lalu jenazah itu dibuang di Sungai Tiber. Tindakan ini mengejutkan kota Roma, teman-teman. Rakyat menganggapnya sebagai penistaan dan kegilaan politik. Tak lama kemudian, Stefanus ke-6 digulingkan, dipenjara dan dibunuh di selnya sendiri. Sinode mayat menjadi simbol betapa rusaknya gereja oleh politik balas dendam. Alexander ke-6 berasal dari keluarga Borgia, salah satu keluarga paling berbahaya dan berpengaruh di Italia Renaissance. Ia menjadi paus pada tahun 1492 melalui suap dan intrik politik besar-besaran. Berbeda dengan paus sebelumnya yang brutal, Alexander ke-6 adalah orang yang licik, cerdas, dan sangat manipulatif. Orang ini secara terbuka dan terang-terangan memiliki anak, lalu mengangkat anaknya sendiri menjadi pejabat di gereja, lalu menggunakan Vatikan sebagai pusat kekuasaan keluarganya. Nah, di masa itu, Vatikan dipenuhi oleh pesta-pesta yang sangat mewah. Ada juga intrik pembunuhan serta permainan aliansi politik. Meski tidak murtad secara teologis, Alexander ke-6 dianggap menghancurkan moral gereja dari dalam. Banyak sejarawan berpendapat jika kebobrokan era Borgia mempercepat munculnya reformasi Protestan. Urbanus ke-6 bukan paus bejat secara seksual, tetapi menjadi paling destruktif secara institusional. Orang ini dikenal sangat temperamen, kasar, serta tidak stabil secara emosional. Kebobrokan Urbanus ke-6 adalah menghina kardinal di depan umum, menyiksa lawan politik, serta menolak nasihat-nasihat. Akibat dari perilakunya yang sangat temperamen ini, para kardinal sampai memilih paus tandingan. Jadi saat itu ada dua paus, teman-teman. Gereja juga terpecah menjadi dua kubu. Peristiwa ini dikenal sebagai Sikisma Barat, perpecahan gereja yang berlangsung hampir 40 tahun. Akibat dari ulah Urbanus ke-6 inilah, umat itu bingung. Siapa ini yang jadi pemimpin yang sah? Kok ada dua paus? Otoritas gereja juga runtuh di mata dunia. Sikisma ini adalah krisis legitimasi terbesar dalam sejarah gereja Katolik. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Sejarah Vatikan bukan hanya tentang kesucian, tapi juga tentang manusia dengan segala kelemahannya. Paus-paus terburuk ini menjadi peringatan bagi kita bahwa jabatan suci pun bisa rusak jika kekuasaan tidak diawasi. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan